Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sekarang berada di samping Masjid Al-Kiram di Simpang Beringin, Kabupaten Pelalawan, dekat dengan perbatasan Pekanbaru, Riau, Indonesia. Nah, pada hari ini saya akan membacakan catatan saya dari pembelajaran yang saya dapati tadi malam, yakni judulnya Ubadul Aras, para penyembah aras. Jadi kalau ada terkenal, ada Ubadul Kubri, penyembah kubur, tapi ada juga Ubadul Aras, penyembah aras. Alasannya menyembah aras karena ada ayat Al-Quranul Karim, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Allah itu berada di atas aras, maka disembahnya aras. Nah, tapi ini bukan di Indonesia. Ini terjadi di suatu negara di Afrika. Nah, kalau kita di Indonesia yang mengikuti kitab-kitab ajaran dari Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, nah kita baca di dalam kitabnya yang menerangkan tentang Al-Quran, surat Al-An'am ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallahu fis samawati wal ard. Allah itu adalah di langit dan di bumi. Nah, Allah itu di bumi katanya. Nah, tapi orang Khawarij mengatakan Allah itu berada di atas aras, sehingga orang Khawarij digelar dengan Ubadul Aras. Nah, sekarang kita baca kitab Asma wa Sifat oleh Imam Al-Baihaqi yang menerangkan tentang ini. Juz'us Tsani, juz yang kedua, Sahifah halaman 287. Wastadalla ba'da azhabina fi nafyil makani anhu. Dan dalil-dalil banyak sekali yang dikutip oleh aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah adalah sebagian dari sahabat Nabi fi nafyil makani anhu, menafikan, meniadakan tempat bagi Allah. Jadi Allah itu bukan berada di aras, bukan berada di bumi, bukan berada di langit. Nafiyun fi nafiyil makani anhu adalah mereka para ulama, para sahabat Nabi menafikan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta zahiru, engkau adalah yang zahir, falaisa fauqaka, walaupun engkau yang zahir, tetapi tidak ada sesuatu apapun di atasmu. Yang disebut dengan falaisa fauqaka syai'un, tidak ada suatu apapun yang di atasmu, ya Allah. Wa iza lam yakun fawqakum, dan apabila tidak ada sesuatu pun di atasmu, wala dunahu syai'un, tidak ada suatu apapun dia beserta Allah, selain darinya, syai'un, sesuatu. Lam yakun fi makan, tidak adalah, lam yakun fi makan, Allah itu tidak berada di tempat.
Jadi Allah itu tidak terpengaruh oleh ketupat keadaan, waktu, dan tempat. Masya Allah. Nah, di samping bacaan kitab-kitab ini, tadi itu adalah kitab Asma wa Sifat oleh Imam Al-Baihaqi. Kesimpulannya, Allah itu tidak memerlukan tempat, sekalipun di langit, di arasy. Tapi kok ayat ini mengatakan wa huwallahu fis samawati wal ard. Allah itu di langit dan di bumi. Maksudnya rahmat Allah, makhluk-makhluk Allah, karunia Allah ada di langit, karunia Allah ada di bumi. Tanda-tanda kekuasaan Allah ada di langit, tanda-tanda kekuasaan ada pada bumi. Juga tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada pada ruang angkasa. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu berada dalam diri manusia sendiri, sebagaimana disebutkan di dalam surat Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di ruang angkasa dan pada diri kamu sendiri, sampai kamu menyaksikan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itulah kalau kita baca kitab-kitab yang terdahulu yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, judulnya Asma wa Sifat. Nah, kemudian yang kedua saya catat tadi malam adalah masalah korupsi. Korupsi itu menyebabkan duit beredar di antara kalangan orang kaya-kaya saja. Nah, sedikit sekali untuk menyogok mengalir kepada fakir miskin. Yang banyak adalah di antara orang yang sesama kaya. Maka ditegur oleh Allah di dalam surat 59, surat Al-Hasyr ayat 7. Kaila yakuna daulatan bainal aghniyai minkum. Daulatan itu beredar bainah di antara aghniya, orang-orang kaya, minkum di antara kamu. Nah, janganlah harta itu hanya beredar di antara orang-orang kaya di antaramu. Surat Al-Hasyr. Lengkapnya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Afa Allahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma afa Allahi ala rusulihi min ahlil qura falillahi warrusuli alladhi qurba wal yatama wal masakin وابن السبيل كي لا يكونوا دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Nah, intinya ayat ini supaya harta jangan beredar di antara kamu orang-orang yang kaya saja. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, banyak sekali sekarang terjadi, apalagi yang berkaitan dengan tambang timah, yang menurut Jampitsus itu pidana khusus di Kejaksaan Agung, itu hanya tambang timah saja sudah dikorupsi orang, negara kerugian 300 triliun rupiah. Masya Allah. Kenapa mereka bisa bersepakat untuk melakukan korupsi bersama? Masya Allah. Ini ada pantun bunyinya. Anak raja membawa koper berisi emas dan permata. Syarat pertama untuk jadi koruptor, berani sekali masuk neraka. Masya Allah. Berani masuk neraka. Ini memang manusia tak beriman. Orang yang beriman disebut neraka saja gemetar tubuhnya. Ini 300 triliun. Harta negara yang dirampok. Harta negara yang dirampok 300 triliun. Anak raja membawa koper berisi emas dan permata. Syarat pertama menjadi koruptor, berani sekali masuk neraka. Masya Allah. Yang kedua, berani masuk penjara. Iya. Perlu dimiskinkan. Perlunya undang-undang tentang perampasan hak koruptor. Perampasan hak. Nah, 271 triliun korupsi yang merugikan negara disebutkan dengan berbagai-bagai jenis. Ada melalui sogok, ada dengan beberapa jurus pula sogopnya. Ada yang korupsi, ada yang salah pakai. Nah, kemudian akan bakal banyak pengangguran akibat banyaknya sogok menyogok dan akibat banyaknya korupsi. Yang banyak terjadi adalah pengangguran. Masya Allah. Nah, itulah yang diungkapkan oleh Cicero, yang berulang-ulang saya sampaikan itu dapat dari seorang pakar juga, bahwa Cicero tahun 43 sebelum Masehi mengatakan memang tugas orang miskin itu bekerja, tugas orang kaya memeras orang miskin. Masya Allah. Tugas polisi tentara mengawasi keduanya. Antara si kaya jangan terlalu memeras si miskin, orang miskin jangan terlalu diperas oleh orang yang kaya, dan orang miskin jangan mau miskin terus, berusahalah menjadi kaya, dan orang kaya berusaha terus-menerus menahan kekayaannya. Akan tetapi dengan takdir Allah, kadang-kadang mereka jatuh lebih miskin dibanding dengan orang-orang miskin yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sudah? Oke.